Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat ada dua tanda. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat bertanda sama. Kemudian yang kedua, penjumlahan bilangan bulat bertanda tidak sama. Contoh penjumlahan bilangan bulat yang bertanda sama yaitu A 231 ditambah 321 sama dengan 552. Positif ditambah positif hasilnya menjadi positif. Dan yang B, negatif 496 ditambah negatif 654 sama dengan negatif 1150. Negatif ditambah negatif hasilnya menjadi negatif. Kemudian yang B, penjumlahan bilangan bulat bertanda tidak sama. Contohnya A, negatif 125 ditambah 80 sama dengan negatif 45. Negatif ditambah positif hasilnya akan menjadi negatif karena bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya. Kemudian yang B, negatif 500 ditambah 625 sama dengan 125. Negatif ditambah positif hasilnya menjadi bilangan positif karena bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatifnya. Kemudian yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Contoh, negatif 320 dikurangi negatif 891. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan lawan dari bilangan pengurang. Lawan dari bilangan negatif 891 adalah 891. Kemudian jumlahkan negatif 320 dengan 891. Negatif 320 dikurangi negatif 891 sama dengan negatif 320 ditambah 891. Kemudian langkah yang kedua, kurangi 891 dengan 320. 891 dikurangi 320 sama dengan 571. Karena bilangan terbesar bertanda positif, maka hasil penjumlahannya bertanda positif. Jadi, negatif 320 dikurangi negatif 891 hasilnya sama dengan 571. Lanjut, yang ketiga yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Hasil perkalian bilangan bulat berlainan tanda adalah bilangan bulat negatif. Contoh A, negatif 236 dikali negatif 62 sama dengan 14.632. Bilangan negatif kali bilangan negatif maka hasilnya bilangan positif. Kemudian yang B, 24 dikali negatif 315 sama dengan negatif 7.560. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya menjadi bilangan negatif. Kemudian yang terakhir yang keempat, pembagian bilangan bulat. Hasil pembagian bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Hasil pembagian bilangan bulat berlainan tanda adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 80.835 dibagi negatif 255 sama dengan 317. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian yang B, negatif 14.336 dibagi 512 sama dengan negatif 28.
bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya menjadi bilangan negatif. Paham ya anak-anak sampai sini? Kemudian kita lanjut sifat-sifat bilangan bulat. Sifat bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Lihat bentuk umumnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B kali A. Contoh, komutatif pada penjumlahan, 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Kemudian komutatif pada perkalian. Contoh, 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. 7 kali 3 sama dengan 21. 3 kali 7 sama dengan 21. Ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, maka sifat komutatif berlaku pada perkalian. Tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan atau pembagian. Contoh, 8 dikurangi 2, 2 dikurangi 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 6. 6 tidak sama dengan negatif 6. Kemudian untuk pembagiannya, contoh 10 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 10. Karena 10 dibagi 2 hasilnya 5, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 atau 2 per 10. Jadi, tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan atau pembagian. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk umumnya A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Asosiatif pada penjumlahan, contohnya 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 4. Selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 tambah 6 sama dengan 9, kemudian ditambah 4 sama dengan 3, turunkan 3, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 9 tambah 4 sama dengan 13, kemudian 3 ditambah 10 sama dengan 13. Ruas kiri dan ruas kanan, maka sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian, contohnya 6 dikali 2 dikali 5 sama dengan 6 dikali 2 dikali 5. Yang di dalam kurung dulu diselesaikan. 6 kali 2 sama dengan 12, kalikan 5. Kemudian 6 dikali 2 kali 5 sama dengan 10. 12 kali 5 sama dengan 60. 6 kali 10 sama dengan 60. Ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Nah, perlu diketahui, sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Contohnya pada pengurangan, 8 dikurangi 4 dikurangi 1. 8 dikurangi dalam kurung 4 dikurangi 1. 8 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 1. 8, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Ruas kanan dan ruas kiri nilainya tidak sama, maka tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan. Kemudian pada pembagian, contohnya 16 dibagi 4 dibagi 2. 16 dibagi 4 dibagi 2. Selesaikan yang di dalam kurung, 16 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi, turunkan angka 2, turunkan angka 16, dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, 16 dibagi 2 hasilnya 8. 2 tidak sama dengan angka 8. Jadi sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pembagian. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Bentuk umumnya A dikali
B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian yang kedua, A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikali dalam kurung A dikali C. Kita lihat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, 3 dikali 4 tambah 6 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 6. 3, selesaikan yang di dalam kurung, 4 tambah 6 sama dengan 10, kemudian 3 kali 4 sama dengan 12, ditambah 3 kali 6 sama dengan 18, 3 kali 10 sama dengan 30, 12 tambah 18 sama dengan 30. Ini ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 5 kali 6 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 5 kali 6 dikurangi 5 dikali 2. Turunkan angka 5, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 5 kali 6 sama dengan 30, 5 kali 2 sama dengan 10. 5 dikali 4 sama dengan 20, 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Nilai ruas kiri dan ruas kanan sama. Baik, anak-anak, untuk materi ini sampai di sini, tetapi Bu Guru akan memberikan latihan. Latihan ini ditulis di buku tulisnya, difoto. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas. Baik, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita bahas pada hari ini, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.